Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim A LDBI SMK Nurul Bayan Kalapanunggal akan membahas mengenai larangan penjualan rokok secara eceran di Indonesia. Tim kami menyetujui bahwa hal tersebut haruslah dilarang. Namun, sebelum masuk ke dalam pembahasan, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melani Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifki. Perkenalkan, nama saya M. Fadlan. Akan mulai membahas argumen dan juga pembahasan kami. Sekarang, banyak anak-anak muda di Indonesia yang kian mencoba mengonsumsi rokok karena kemudahan akses akibat adanya penjualan rokok secara eceran. Dan juga mereka merasa tidak adanya hambatan dalam segi finansial, karena tentunya dengan penjualan rokok secara eceran akan memudahkan mereka dan juga merasa rokok itu terjangkau. Mereka mungkin bukanlah perokok berat, tetapi mereka hanya mencoba-coba. Dari mencoba-coba itu, kian menjadi kebiasaan dan juga kecanduan. Karena pada dasarnya, rokok adalah pembunuh yang ada dalam suatu kebiasaan yang kadang kita tidak sadari, bahkan kita sepelekan. Juga masyarakat berpenghasilan rendah yang kian mengesampingkan kebutuhannya yang lain hanya demi membeli rokok. Mereka merasa dengan adanya penjualan rokok secara eceran kian mempermudah akses dan juga mempermudah mereka dalam segi finansial. Kemudahan akses ini seperti penjualan rokok di warung-warung yang terjual secara eceran. Hal itu justru akan membuat kemudahan secara finansial bagi mereka, karena mereka hanya mampu untuk merogoh karena mereka hanya mampu untuk membeli rokok satu batang, bukan satu bungkus. Mirisnya, karena kedua hal tersebut, Indonesia kian menjadi negara dengan jumlah perokok terbanyak se-Asia Tenggara dengan presentase sebesar 50,68%, dan angka tersebut sangatlah mengkhawatirkan. Generasi muda kita, masa depan kita, dan nyawa kita kian terjebak dan terancam oleh keberadaan rokok yang terjual secara eceran. Bayangkan, nyawa kita terjebak dan terancam oleh rokok atau racun yang dijual secara recehan. Jika kita menyetujui penjualan rokok secara eceran, itu sama saja dengan kita memberikan akses penuh terhadap hidup awal mula hidup dengan penuh kecanduan dan juga penyakit. Jika kita terus menutup mata terhadap penjualan rokok secara eceran, hal itulah yang justru akan membuat masyarakat berpenghasilan rendah kita dan juga generasi muda kita kian terjerumus ke dalam kecanduan nikotin. Larangan ini bukanlah sekedar aturan semata, melainkan langkah awal untuk melindungi generasi muda kita, masa depan kita, dan juga nyawa kita ke depannya. Indonesia kini sedang menghadapi masalah yang mengakar dan kritis akibat tingginya konsumsi rokok, terutama pada kalangan anak muda dan masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap dampak negatifnya. Sebagai negara dengan jumlah perokok terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tidak hanya menanggung beban kesehatan, tetapi juga merasakan dampak sosial ekonomi yang mengkhawatirkan akibat tingginya konsumsi rokok. Rokok menjadi tantangan kesehatan publik yang serius, di mana penanganannya harus dilakukan dengan kebijakan yang jelas dan tegas. Menurut survei Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas, prevalensi rokok anak usia 10-18 tahun telah meningkat dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1% pada tahun 2018. Peningkatan ini bukan hanya sekedar angka, ia mencerminkan betapa generasi muda kita rentan terhadap paparan godaan rokok yang semakin mudah untuk dijangkau, terutama pada penjualan rokok secara eceran yang membuat rokok terjangkau bahkan bagi anak-anak. Karena kurangnya kebijakan tegas yang membatasi aksesibilitas, terutama melalui pelarangan penjualan rokok secara eceran, akan sangat memengaruhi angka prevalensi yang berpotensi untuk terus meroket, yang dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang yang cukup serius. Dampak jangka panjang mengonsumsi rokok, baik dari sisi kesehatan maupun produktivitas, akan sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM Indonesia di masa depan, menyebabkan masalah kesehatan kronis dan beban ekonomi yang cukup besar. Dengan memahami dampak dan akar dari masalah ini, pelarangan penjualan rokok secara eceran menjadi solusi strategis, karena kebijakan ini tidak hanya mengurangi akses kepada anak muda terhadap rokok,
tapi juga menandai komitmen negara dalam memerangi epidemi rokok yang telah lama mencengkram masyarakat Indonesia. Sebetulnya, alasan utama mengapa kita harus melarang penjualan rokok secara eceran di Indonesia adalah untuk membatasi akses terhadap penjualan rokok. Dengan kata lain, jika kita melarang penjualan rokok secara eceran, artinya kita mengurangi keterjangkauan rokok bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan juga generasi muda kita. Selain itu, ada 3 alasan mengapa kami menyetujui larangan tersebut. Yang pertama adalah untuk melindungi generasi muda dari dampak kecanduan nikotin. Penjualan rokok secara eceran adalah bentuk akses yang kita buka selebar-lebarnya bagi generasi muda kita untuk mencoba mengonsumsi rokok di awal-awal. Hal ini akan membuat mereka terjerat kecanduan nikotin dan berlanjut pada kesehatan mereka nantinya. Mereka merasa dengan adanya penjualan rokok secara eceran akan memudahkan mereka secara akses dan juga finansial. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kemudahan ini diperoleh dengan adanya penjualan rokok secara eceran, karena mereka hanya perlu membeli satu batang, bukanlah 1 bungkus rokok. Hal ini juga sudah ditegaskan oleh data yang disebarkan oleh Riskesdas pada tahun 2018 yang menunjukkan peningkatan mengkhawatirkan dari angka 7,2% pada tahun 2013 menjadi angka 9,1% pada tahun 2018. Peningkatan ini diakibatkan oleh kemudahan akses dan juga tidak adanya hambatan secara finansial. Jika kita tidak dapat mengontrol hal tersebut, resiko terperangkap dalam kecanduan nikotin sejak dini akan semakin meninggi dan berpotensi akan mengakibatkan kesehatan jangka panjang nantinya. Bahkan tidak hanya untuk perokok aktif, melainkan perokok pasif pun ikut terkena dampaknya. Dasar hukum yang memperkuat alasan saya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 113 mengenai kesehatan, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan juga anak-anak terhadap bahayanya zat adiktif. Dan yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 mengenai larangan menjual atau memberikan produk tembakau kepada anak-anak. Melalui 2 peraturan ini, pemerintah menegaskan bahwa akses terhadap penjualan rokok haruslah dicegah. Sedangkan jika kita menyetujui penjualan rokok secara eceran, artinya kita bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena justru akan mempermudah akses terhadap penjualan rokok. Pembelian rokok maksud saya. Hal ini juga telah terbukti berhasil oleh negara-negara lain, contohnya Australia dan Singapura. Mereka berhasil menurunkan prevalensi perokok muda mereka dengan cara meniadakan penjualan rokok secara eceran di negara mereka. Harusnya Indonesia mengikuti jejak mereka, karena pada dasarnya Indonesia adalah negara dengan jumlah perokok terbanyak di Asia Tenggara. Hal ini setelah terbukti berhasil oleh studi yang dipaparkan oleh The Tobacco Atlas, yang menunjukkan bahwa pembatasan akses ini berhasil menurunkan prevalensi perokok muda mereka. Alasan yang kedua, dari segi kesehatan atau hak atas kesehatan masyarakat. Rokok merupakan penyebab utama penyakit tidak menular di Indonesia, seperti penyakit kanker, penyakit paru-paru, dan penyakit jantung. Menurut data World Health Organization atau WHO, sekitar 200.000 orang meninggal setiap tahunnya di Indonesia akibat penyakit terkait rokok. Kita tahu bahwa penjualan rokok secara eceran menjadi jembatan bagi masyarakat, terutama bagi kalangan anak-anak, remaja, masyarakat berpenghasilan rendah untuk terjerumus ke dalam kebiasaan yang berbahaya ini. Apalagi penjualan rokok secara eceran seringkali dijual dengan harga yang terjangkau murah atau yang relatif murah, sehingga memudahkan mereka untuk membelinya. Menurut riset, 80% perokok dewasa mulai merokok sebelum usia 18 tahun. Dengan pelarangan ini, kita tidak hanya melindungi generasi muda kita dari ketergantungan, tetapi juga mengubah masa depan mereka untuk untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Serta kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui berbagai regulasi.
Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan kesehatan bagi warganya dan menyadarkan mereka terhadap bahayanya merokok. Serta kebijakan ini didukung oleh Undang-Undang 1945 Pasal 28H ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang sejahtera, termasuk hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Dengan kebijakan ini, kita dapat memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan kehidupan di lingkungan yang sehat. Dan alasan yang ketiga, yaitu pengurangan beban biaya kesehatan negara. Menurut Kementerian Kesehatan, penyakit terkait tembakau atau rokok pengobatannya bisa mencapai triliunan rupiah bertahunnya. Dengan mengurangi konsumsi rokok, negara bisa menghemat biaya kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 113 menyebutkan bahwa bahan yang mengandung zat adiktif, termasuk tembakau, perlu diatur demi menjaga kesehatan masyarakat. Undang-undang ini juga menyebutkan dasar dan upaya untuk pengendalian dampak rokok untuk kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi beban biaya kesehatan nasional. Menurut Kementerian Kesehatan, penyakit terkait rokok, yaitu kanker paru-paru, jantung, dan stroke, berkontribusi besar pada tingginya biaya pengobatan. Yang seperti saya sebutkan tadi, pengobatan terkait rokok bisa mencapai triliunan rupiah per tahunnya, yang sangat membebani anggaran biaya kesehatan yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan mendesak lainnya. Pengendalian konsumsi rokok untuk menjaga kesehatan masyarakat, Pasal 2 dan 3. PP ini mengatur peredaran produk tembakau demi menjaga kesehatan masyarakat dan mengurangi konsumsi rokok. Dengan mengurangi konsumsi rokok, pemerintah berupaya untuk menekan risiko penyakit terkait tembakau yang berkontribusi tinggi pada beban biaya kesehatan. Melalui kebijakan ini, kita dapat mengurangi resiko dan juga melindungi generasi muda dari dampak kecanduan nikotin, serta untuk meringankan beban negara terkait penyakit yang ditimbulkan oleh rokok. Mari kita bergandeng tangan demi generasi yang sehat dan bangsa yang sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.